Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal mutahabina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhirina fik wa minal mutawasirina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa dimanapun anda berada, para hadirin hadirat wabil khusus saudara-saudari yang bergabung di Hijrah Fest dan yang bergabung dengan Hijrah Fest, semua kami ucapkan selamat untuk bisa bergabung kembali dengan kami. Kami bangga, kami senang, dan semoga ini tanda silaturahim akan terus terjalin, bukan saja di dunia. Harapannya adalah kelak ada satu kunjung mengunjungi di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, majelisnya Majelis Syama'il Muhammadiyah, agar mendapatkan keberkahan daripada kitab Syama'il, maka sedikit mungkin setelah itu kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman dari Hijrah Fest untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman apa saja yang insya Allah bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat, memberi contoh tentang perjuangan, tentang dakwah, tentang kiprah mencari kemuliaan. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan sekelumit. Tapi kalau dari baginda Nabi, sekelumit akan agung, akan besar, karena urusannya dengan manusia agung, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita di bab maja'a fi sifati akli Rasulillahi, ini sudah bab tentang makannya, cara makannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung nih dari hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, an Sufyan, an Sa'ad bin Ibrahim, an Ubay, an ibn Ka'b bin Malik, an abihi, an Nabi. Ini dijelaskan daripada putra Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, anna Nabi, bahwasanya baginda Nabi itu kana yal'aku asabi'ahu thalatha. Beliau baginda Nabi selesai makan, beliau mengulat, yal-akadha, memasukkan jemari beliau ke mulut beliau 3 kali. Kami baca dulu hadisnya, nanti akan kami sampaikan penjelasannya. Riwayat berikutnya, qala Abu Isa warawa ghairu Muhammad bin Bashar hadzal hadis, ada yang meriwayatkan lain hadis ini, qala yal'aku asabi'ahu thalathan, memasukkan jemari beliau ke dalam mulut mulia beliau 3 kali. Kemudian hadis selanjutnya, hadatsana Hasan bin Ali Al-Khallal, hadatsana Affan, hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas, dari Sayyidina Anas, qala, beliau berkata, kana Nabi, ada baginda Nabi itu, idza akala ta'aman, kalau makan makanan, la'iqa asabi'ahu thalatha, beliau memasukkan ke mulut beliau 3 jemarinya. Cuman caranya adalah apakah 3 semuanya atau satu-satu. Nanti kita baca dulu bil barakah, ngambil keberkahan daripada kitab ini. Haddatsana Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi, haddatsana Ya'qub bin Ishaq yakni Al-Hadrami, haddatsana Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri an Ali bin Al-Qamar an Abi Juhaifah qala qala Nabi bersabda, amma ana, adapun aku, fala akulu muttaki'an, tidak pernah makan dengan bersandar. Kita lanjutkan hadisnya, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan an Ali bin Ibn Al-Akbar nahwahu. Nah, riwayat serupa. Kita lanjutkan lagi, hadatsana Harun Ibn Ishaq Al-Hamadani, hadatsana Abdah Ibn Sulaiman an Hisham bin Urwah an ibn Ka'b bin Malik an abihi qala kana Rasulullah, beliau berkata, Ka'ab bin Malik berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah itu, ya'kulu, beliau makan bi asabi'i thalath, dengan 3 jemarinya yang 3, wa yal'akuhunna, kemudian oleh beliau dimasukkan jemari di beliau, dibersihkan di mulut beliau yang mulia itu. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Al-Fadl ibn Dukain, haddatsana Mus'ab ibn Sulaim qala sami'tu Anas, aku mendengar Anas bin Malik yaqulu, berkata, utiya Rasulullah bitamrin, didatangkan kepada baginda Nabi tamar kurma. Fara'aituhu, aku melihat beliau ya'kulu, makan, wa huwa muqa'in minal ju'i, dan beliau duduk iqa',
makan minal ju'i karena lapar. Beliau lapar, terlihat lapar beliau. Dan Nabi sering sekali dilihat oleh sahabat Nabi kalau beliau lapar. Baik, kita tutup kitab. Kita bahwasanya Nabi makan dengan 3 jemari yang pertama. Apakah semua dari kita sudah makan tidak dengan 3 jemari? Jawabnya, iya, jika makanan tersebut memang bisa kita makan dengan 3 jemari. Seperti korma, atau kita mengambil apa kacang atau apa, selagi masih bisa dengan 3 jemari, maka sunnah kita melakukan 3 jemari. Akan tapi ada sebagian makanan yang tidak bisa dimakan dengan 3 jemari. Anda makan soto, pakai 3 jemari nggak naik-naik. Jadi jangan sampai kita membaca hadis harus begitu semuanya. Oh tidak, karena karakter makanan berbeda. Baik, kemudian setelah 3 jemari yang dipakai oleh Nabi makan, setelah selesai makan, disunnahkan untuk apakah dijilat bahasanya, terserah apa maknanya, dimasukkan jemari beliau, ke mulut beliau dibersihkan supaya tidak ada sisa makanan. Yang perlu diambil faedah bahwa jangan sekali-kali dari kita menyisakan makanan, karena barangkali makanan yang kita tinggal itu menjadi sebab kefakiran kita. Jangan meninggalkan. Dan Nabi mengambil. Kalau ada yang terjatuh, diambil. Dan itu gambarannya adalah kita makan di tempat yang bersih. 3 jemari, kemudian oleh Nabi dibersihkan dengan mulut beliau. Kemudian yang ketiga bisa kita ambil faedah, makan dengan tangan. Makan dengan tangan. Apakah kita harus makan dengan tangan? Nabi makan dengan tangan beliau. Tentunya kalau kita masih bisa makan dengan tangan kita, hendaknya kita utamakan makan dengan tangan kita. Lalu bagaimana jika kita ingin makan dengan sendok dan sebagainya? Ketahuilah bahwa bandingannya adalah jika tangan masih mungkin kita gunakan dan karakter makanannya bisa dimakan dengan tangan dan tangan kita bersih, tentu harus diutamakan tangan. Dan ini termasuk kesunnahan. Lalu apakah kalau makan dengan sendok jadi jelek? Oh tidak, dilihat dulu dong. Yang enggak boleh satu hal, bahwa kita di saat melihat orang, tolong didengar, ini diperhatikan, yang enggak boleh adalah kalau kita melihat orang makan dengan tangannya lalu kita merasa jijik. Ini yang tidak berkenankan. Makan dengan, akan tapi kalau kita mau makan pakai sendok, makanlah pakai sendok. Akan tapi jika bisa, makanlah dengan tangan, karena tanganmu sendiri. Ada sebagian yang berkata, menjorok, mengatakan Nabi Muhammad jorok, bagaimana makannya sudah dengan tangannya, setelah itu dimasukkan, dibersihkan dengan mulutnya. Masya Allah. Ketahuilah, semua dari Nabi adalah segala kebaikan. Dan hilangkan kesan, hilangkan pemahaman, hilangkan prasangka tentang Nabi yang tidak baik. Coba kita berpikir, Nabi makan dengan tangan beliau. Dimasukkan ke mulut beliau setelah selesai. Sunnahnya membersihkan dengan mulut, memasukkan jemari ke mulut, sunnahnya adalah terakhir, jangan salah ya. Kalau masih di pertengahan makan, tidak. Setelah selesai, sisa-sisanya ini dibersihkan. Ada yang berkata makan dengan tangan, kemudian dimasukkan ke mulutnya jorok. Sama sekali tidak jorok. Makan pakai sendok kami katakan boleh, oke, nggak ada masalah. Tapi jangan mengingkari orang makan pakai jemarinya sendiri. Kalau kita bicara tentang bersih-bersihan, mana lebih bersih? Mohon maaf, ini tangan saya. Tangan saya, tangan saya. Saya gunakan makan untuk mulut saya sendiri. Kalau ternyata nanti setelah itu aku bersihkan dengan mulut saya sendiri, pun tadi juga dari mulut saya sendiri. Maka menggunakan tangan sendiri jauh lebih bersih daripada dengan sendok. Tanyakan kalau Anda ke resto, sendok itu masuk mulutnya berapa ratus orang. Biarpun sudah dicuci, tetap pernah masuk mulutnya orang. Tapi jemari ini spesial. Jemari ini spesial. Maka jangan merendahkan apa yang dilakukan Nabi. Tetap lebih istimewa. Cuman kita juga tidak mengingkari jika ada orang mau makan pakai sendoknya. Pakai sendok, oke. Sendoknya bersih, apalagi mungkin tangannya kotor, atau mungkin karakter makanannya, bentuk makannya nggak bisa dimakan dengan jemari, maka dengan sendok. Maksud kami jangan mudah kita itu merendahkan siapapun. Sama yang sudah pakai tangan, lalu melihat orang pakai sendok langsung seolah-olah ingkar, makan pakai sendok, astagfirullah. Nah, kalau memang bisa dengan tangan, tentu itu adalah cara yang paling utama. Dengan makanan, jenis makanan yang bisa dimakan dengan tangan. Jangan sampai ini yang perlu kami hadirkan, jangan merendahkan. Yang jelas yang pernah dilakukan Nabi adalah istimewa.
Dan setelah itu jangan merendahkan. Merendahkan Nabi bahaya, masuk wilayah kekufuran. Merendahkan orang pakai sendok seolah-olah tidak sama dengan Nabi. Nabi tidak memaksa kok. Itu Nabi memberikan contoh karena makanan Nabi adalah makanan yang bisa dimakan dengan jemarinya dan setelah itu dibersihkan. Jadi membersihkan ini sunnah. Tidak usah jijik. Tangan saya sendiri kok. Sisa makan yang di sini adalah milik saya sendiri, saya habiskan. Selesai setelah itu bersih. Baru setelah itu cuci tangan. Jadi sebelum cuci tangan disunahkan Anda mengulum jemari Anda sampai bersih. Itu kesunahan. Kemudian cara duduknya. Tadi Nabi dikatakan la akullu muttaki'a. Maka ini satu kemakruhan di dalam makan adalah Anda bersandar. Gayanya orang sombong. Bersandar ke kanan, bersandar ke kiri, bersandar ke belakang. Ini gayanya orang sombong. Makruh, bukan haram. Yang haram sombongnya. Kalau hanya sekedar miring ke kanan, miring ke kiri, itu makruh. Ana la akulu muttaki'an, aku tidak makan dengan bersandar. Akan sandar ke bantal di kirinya, bantal di kanannya, atau sandar dengan di belakangnya. Ini kayaknya orang sombong. Tapi Nabi dalam hadis terakhir lagi, Nabi makan tamar muqian dengan ik'a. Muq'in. Muq'in adalah dengan ik'a. Ik'a itu adalah duduk seperti Anda waktu tasyahud awal, tapi telapak dua kakinya diberdirikan. Kami sebutkan namanya ikra. Sekarang kita akan hadirkan, jadi kesunahannya duduk dalam makan adalah yang pertama dengan ikra, yang kedua dengan hadis Nabi karena Nabi Muhammad itu jatha Rasulullah waktu Nabi Muhammad lamma kathuru, waktu Nabi makan dengan orang banyak, jatha jathian. Jadi yang sunnah pasti adalah dengan Nabi akala jathian. Jathian itu bagaimana caranya? Kami jelaskan dalam praktekkan setelah ini. Nah, mungkin langsung saja karena setelah ini kami akan langsung dialog atau diskusi atau ngobrol dengan teman-teman Hijrah Fest. Baik. Begini. Kalau kemarin cara duduk, sekarang cara makan baginda Nabi. Nabi pernah makan tamar adalah begini, muqa'in begini. Karena intinya adalah tujuannya agar kita tidak berlama-lama di tempat makan, nanti akan menjadi makan banyak, jago makan nanti. Nah, jadi begini, Nabi begini. Ini pertama, muq'in itu begini, ik'a. Ik'a begini. Jadi makan begini supaya tidak berlama-lama di tempat. Kemudian jathian itu begini. Jathian itu begini. Nah, ini makan begini. Jadi makannya seperti ini baginda Nabi. Dua model yang ditemui dari baginda Nabi cara makan, jathian sama tadi sama muqin. Jadi dari ik'a, judut ik'a tadi seperti ini. Kemudian adapun yang selama ini kita temui ada orang cara makannya seperti ini. Seperti ini. Itu bukan diambil dari hadis Nabi, tapi itu adalah penjelasan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Aini dalam syarah Bukharinya. Ini adalah semula kan begini. Cuman barangkali orang tidak bisa betah, maka disebutkan kesunahannya duduk adalah begini yang pertama. Disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian setelah itu begini, tapi ini bukan dari Nabi SAW. Dan begini ini adalah, kemudian yang paling tepat adalah seperti ini, karena sesuai dengan adab, enak dipandang dan juga kelihatan sopan di saat makan seperti ini. Adapun cara begini ini hanya penjelasan, ini penjelasan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Aini dalam syarah Bukharinya. Dan ini memang kalau sudah duduk begini itu sesuai dengan cara duduknya orang yang tidak enak-enakan. Orang tidak bertahan begini. Duduk di kaki kirinya, kaki kanannya diberdirikan seperti ini. Kemudian makan. Kemudian tapi lebih sopan lagi adalah seperti yang dilakukan Nabi, jathia begini. Nabi makan seperti ini. Ini adalah cara duduk Rasulullah SAW. Nah, maksud. Kemudian setelah itu apa? Bagaimana orang duduk dengan sila, bagaimana duduk dengan meja. Itu hanya, ini keutamaan. Yang jelas, jangan Anda mengingkari cara duduk ini. Adapun Anda kok tidak bisa duduk begini, belum biasa. Lalu Anda sila, dan sila pun bisa saja ini sila. Sebagian sila mengatakan sila termasuk orang yang muttaki'an bersandar. Cuman bersandar ke apa? Yang jelas sila, bisa saja sila itu termasuk jenis duduk yang tidak muttaki', tidak makruh yang jelas. Kalau sila tidak masuk karena bukan bersandar, bukan menyandar gini
Atau sandar kanan. Jadi sila bisa. Atau bagaimana duduk di kursi? Gak apa-apa, memang mungkin tempatnya adalah duduk di kursi, ya gak ada masalah. Kita tidak perlu sombong setelah ini bahwasanya aku duduk harus begini. Kalau sudah duduknya begini, melihat orang duduk biasa kayaknya salah semuanya. Ini tidak sunnah, ini kiai ustadz duduknya biasa. Nah ini mbak, ini pun tidak dilakukan Nabi dengan cara semacam ini. Akan tapi ini penjelasan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa duduk Nabi adalah seperti ini. Kemudian ditambah sama beliau, yang kedua caranya adalah begini, bukan dari Nabi. Akan tapi ini sudah mendekati duduk Nabi, yang satu sudah diletakkan, tinggal ini yang mungkin tidak bertahan kalau dia duduk begini terus. Lalu begini, ini ada, nah, seperti ini. Jadi supaya masalah duduk ini tidak perlu kita menjadikan kita untuk menilai orang, wah duduk makannya duduknya nggak sunnah, nggak ini. Ini hanya cara terbaik dalam duduk adalah seperti ini. Kalau ada orang sila, ya silahkan sila. Cuma selagi bisa, yuk duduk semacam ini. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan kita akan sapa teman-teman dari Hijrah Fest. Intinya bahwa itu semua adalah cara yang dilakukan Nabi. Jangan sekali-kali kita merendahkan cara Nabi. Satu, kalau Anda tidak bisa mengikuti, sudah. Jangan mengikuti. Kalau Anda tidak bisa mengikuti, ya sudah. Tapi jangan merendahkan cara Nabi. Di sisi lain yang sudah bisa mengikuti Nabi, jangan merasa Anda sudah di puncak kehebatan, lalu merendahkan yang belum bisa mengikuti Nabi. Apalagi amalan sunnah. Kadang penilaian kita itu dalam urusan semacam ini. Jadi kalau orang makan, duduknya dulu lihat. Kalau duduk begitu, tidak jalankan sunnah Nabi. Tidak seperti itu. Itu masuk wilayah sombong dan akan kami bahas pada kesempatan ini. Bab sombong. Karena ini adalah cara Nabi sangat tawadhu, saya masukkan aja bab sombong. Nabi cara makannya tawadhu, gayanya orang sopan. Bukan kayaknya orang. Makanya kalau ada cara-cara makan yang nggak benar, makanya pondok pesantren kok lomba makan. Nah, lomba makan kok dilombakan? Hah? Ada pesantren lomba makan? Makan kok lomba? Banyak-banyakan makan atau makan tuh dengan adab, dengan tata krama. Lomba makan bukan. Lomba yang lainnya naik kuda, begitu. Baik. Yang perlu kami sampaikan di sini, mari kita semuanya belajar tawadhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat sombong itu akan menghalangi kita menerima kebaikan. Al-kibru batarul haqqi. Kesombonganlah yang menghalangi kita sampai kepada kebaikan-kebaikan yang kadang ditawarkan Allah melalui siapapun yang kita ketemui. Kadang kebaikan Allah kirim melalui pembantu di rumah kita. Cuman karena kita terlanjur sombong kayak bos, nggak bisa menerima kebaikan dari pembantu. Kadang kebaikan Allah kirim melalui anak kita, cuman karena kita dikuasai kesombongan, kita nggak bisa nerima. Kadang kebenaran Allah kirim melalui karyawan kita, karena kita sudah terlanjur sombong, kita tidak bisa nerima. Hati-hati. Allah Maha Kasih selalu dan selalu mengirim kebaikan dan kebenaran kepada hambanya, kepada kita. Cuman kadang kita sendiri yang buat hijab. Apa hijab yang paling dahsyat? Hijab yang paling kuat adalah kesombongan. Dan sombong itu sebabnya macam-macam. Yang paling mengerikan adalah sombongnya karena kebaikan. Sombong karena kebaikan. Sehingga sombong karena kebaikan itu benihnya muncul dari yang namanya ujub. Dia terkagum-kagum dengan kebaikan yang sudah ia lakukan. Ujung-ujungnya merendahkan orang lain. Kenapa dia tidak seperti saya? Imamnya orang sombong ini adalah imam iblis. Imamnya imam iblis. Iblis itu di saat suruh wa'idkulnal malaikatis isjudu li Adam fasajadu ila iblisa. Di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis menghindar, tidak mau sujud. Enggan. Enggak mau iblis untuk sujud. Wastakbara, dan sombong iblis. Apa alasan iblis kok sampai tidak mau sujud? Alasannya adalah nuruti kesombongannya. Apa kesombongan iblis? Iblis itu tahu Adam itu mbah kita. Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan oleh Allah. Sementara iblis siapa? Hamba yang sangat dekat dengan Allah. Menurut keyakinan iblis. Sebab iblis itu sebelum Nabi Adam diciptakan ribuan tahun sudah diciptakan. Dan ibadahnya luar biasa. Tidak ada bumi yang diciptakan Allah. Tidak ada sejengkal bumi kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Semuanya sudah
ibadahnya iblis. Begitu hebatnya iblis di dalam ibadah, dalam kebaikan, Allah angkat lalu dikumpulkan bersama golongan para malaikat sehingga seperti malaikat. Sehingga di saat Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan bukan sujud ibadah, iblis ada bersama mereka. Dan di saat malaikat semuanya pada sujud, iblis yang nggak mau sujud. Ditanya kenapa? Dia mikir, cerdasnya dia, hebat ibadahnya itu yang menjadikan dia seperti itu. Dia berkata, bagaimana aku harus sujud kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi. Masa saya harus dengar dia yang dari baru hijrah kemarin? Atau dia baru santri, dia baru jadi ustadz belum terkenal, dia baru seperti itu. Merendahkan, Adam ini belum punya prestasi, kok bisa saya yang sudah ribuan tahun sujud harus hormat kepada Adam? Sorry deh, nggak mau lah ini. Jadi kebaikan Adam, kebaikan iblis menjadikan dia merendahkan Sayyidina Adam alaihissalam. Padahal ini perintah Allah. Kalau malaikat bagaimana? Fasajadu iblis. Fasajadu pada sujud malaikat illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara, sombong. Ini semuanya akan berlalu. Ini akan berlaku kepada siapapun yang punya sifat sombong, mengikuti manhajnya iblis. Sombong dengan apa? Ayo. Bisa saja sombong dengan ilmunya. Mentang-mentang dia sudah belajar sekolah agama di tempat yang Masya Allah dengan guru-guru hebat dan yang lainnya, di saat dia salah tidak bisa diingatkan, berhelah, berhujjah. Padahal kalau orang bersalah kan tinggal kayak kakek kita Nabi Adam waktu dilarang jangan makan pohon itu, buah itu, malah Nabi Adam makan, ditegur oleh Allah langsung, Rabbana dzalamna anfusana. Tinggal gitu saja, ya Allah kami telah zalim, jika engkau tidak ampuni kami, niscaya kami akan rugi. Tinggal begitu. Gara-gara ustadz, dia mungkin sudah punya ilmu banyak, punya kesalahan, ditegur, berhujjah. Kenapa begitu? Kesombongan. Karena dia seolah-olah sudah kayak nabi, gak bisa salah. Kita mulai dari ustadz. Kesombongan akan merugikan siapapun. Kalau salah, ya terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada siapapun yang menegur kita di saat kita salah. Kita tercipta dari awal bukan malaikat yang tidak bisa bersalah, dan kita juga bukan nabi, kita manusia yang bisa bersalah. Kenapa di saat disalahkan seolah kita sudah tidak jadi manusia lagi? Dari kalangan ustadz, kesombongan karena ilmunya, semua orang rendah di bawahnya. Bahkan mungkin tidak bisa mendengar. Dia bisa berceramah tapi belum tentu bisa mendengar ceramah orang. Kita mulai dari sini dulu. Kesombongan, lihat modelnya, ia berilmu akan tapi kita lihat kesombongan. Allah tidak senang dengan orang sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Mithqalu dzarratin minal kibri, ada kesombongan di hatinya, tidak, awas, hati-hati, menghantarkan ke neraka. Dari orang yang punya ilmu. Kemudian apa lagi? Ini hati-hati, punya ilmu susah. Apalagi punya ilmu, punya tambahan lagi ketenaran. Saya sudah dikenal oleh sak penjuru pelosok Indonesia. Suruh dengar kiai kampung lah. Sorry deh, sombong, ini cucunya iblis. Cucunya iblis. Enggak. Kebenaran bisa didapat dari manapun dan pada siapapun. Allah Maha Kasih, Allah akan kirim kebenaran-kebenaran. Makanya kalau sombong habis, seolah-olah nggak bisa melihat kebenaran. Ustadz, orang kaya, dia bangga dengan kekayaannya, lihat susah mendapatkan ilmu, ditegur oleh orang fakir, padahal benar, kiai fakir. Sehingga biasanya kalau orang kaya senangnya sama kiai yang terkenal. Ini musibah juga, sombong jadinya. Dia punya sahib kiai masyhur, seantero, masyhur seluruh Indonesia, ustadz viral. Dia sering kemana-mana dengan ustadz viral, namanya ustadz viral namanya, Ustadz Al-Firali. Akhirnya dia karena sering duduk dengan ustadz viral, duduk sama ustadz kampungnya, sorry lah, bukan level aneh, udah level gue orang kaya, level saya level ustadz viral. Musibah, susah kemudian terima, dia hancur sebetulnya, biarpun kelihatannya duduk sama ustadz. Ada pun ustadznya bisa saja ustadz viral tawadhu, bisa saja ustadz viral sombong. Itu urusan pribadi-pribadi. Ini hanya sekedar kita melacak diri kita, mengamati diri kita sendiri. Ini yang kaya, yang pejabat, wah,
Merasa semua adalah rakyat dan bawahannya, ya sorry belajar. Ngaji nggak mau. Semoga bersama Hijrah Fast ini pada ngaji pejabat. Nggak tahu pejabat ada duduk ngaji atau tidak. Kenapa? Ya sorry deh, masa saya ngaji sama rakyat saya. Jabatan awas, jangan menjadikan kita sombong. Semua akan berakhir. Apalagi hari ini apa? Ketenaran, kesohoran, kemasyhuran. Wah ini paling gede setannya ini. Menjadikan orang sombong kalau sudah masyhur. Tadi ustadz masyhur, siapapun masyhur, viral, terkenal, populer, popularitas. Ini menjadikan orang sombong. Sehingga ya yang mungkin tergantung sekarang viral hari ini kan tidak. Kalau dulu kan namanya populer di televisi. Namanya ada orang-orang terkenal, televisi, koran. Sekarang kan zamannya apa YouTube ya. Nah ini ustadz nanti yang ditanya subscribernya berapa? Subscribernya cuma jadi yang dihitung itunya bukan takwanya, bukan akhlaknya. Subscribernya 10.000, 100.000. Jadi kebangganya di situ. Wah, sama ustadz di saat menghadiri majelis yang ditanya apa? Pertama ditanya, yang hadir ini pakai mobil atau pakai sepeda motor? Mobilnya mobil model apa yang hadir? Ustadznya pakai mobil apa nanti? Ini ada gaya kesombongan yang dibangun oleh iblis pada diri kita. Ukuran kemuliaan bukan dengan kekayaan, bukan kemasyhuran. Masyhur itu nasib. Dari dulu Firaun masyhur tapi bukan ahli surga. Nah, maka siapapun yang diberi oleh Allah kemasyhuran, jadikan itu sarana untuk membawa orang kepada Allah. Jangan jadikan sarana untuk menuju neraka dengan mengedekan kesombongan kita. Kemasyhuran apapun. Para kekasih Allah itu berkata, kalau seandainya dakwah saya bisa saya sampaikan tanpa saya ketahuan muka saya, di saya itu yang akan aku pilih. Cuman kadang kalau tidak kenal saya, orang juga tidak mau dengar. Izzuddin Abdul Salam cerita dengan kemasyhuran. Sehingga kalau tidak dengan yang masyhur, tidak mau. Sampai ngundang kiai itu kalau bukan kiai yang pernah kelihatan di televisi, nggak mau. Ini ada Ustaz, ini kenapa kok ngundang itu? Karena pernah kelihatan di televisi, pernah kelihatan di YouTube. Ustaz YouTube yang dicari sama ini orang. Ustaz YouTube banyak yang baik, iya akan, tapi mohon maksudnya standarnya itu harus kesolehan. Bukan hanya tentang suhroh kemasyhuran. Kalau ada orang punya kecenderungan seperti itu, jadi yang disambut nanti Ustadz yang terkenal di televisi, Ustadz itu haknya dia, itu mungkin selera dia selama ini bergaul dia dalam dunia seperti itu, sering nonton televisi, sering ini dan sebagainya. Cuman dari sisi lain, dari kita atau siapapun dari kita yang ternyata diberi oleh Allah kemasyhuran, jadikan kemasyhuran ini untuk dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, supaya apa? Tertutup kesombongan tersebut. Jadi gunakan ini sarana. Dan terus kita menata hati, jangan sombong, jangan sombong. Yang pinter, cerdas, hebat, hafalan ilmunya, Quran dihafal 2 bulan, kemudian hati-hati, itu dari Allah. Kalau Allah ingin mencabut, jatuh di kamar mandi, gegar rotak, habislah, nggak ada yang diingat. Apalagi yang katanya yang sombong dengan kegantengannya, besok kena koreng, habislah. Apalagi yang kaya raya, nyungsep, bangkrut, habis. Mau apa lagi? Allah yang Maha Kuasa. Maka siapapun hari ini yang Allah beri sesuatu, ayo jadikan itu sarana untuk menuju kepada Allah. Jangan sampai itu mengangkat kesombongan kita. Siapapun di kalangan ustadz, termasuk mungkin ini di kalangan ustadz yang diberi oleh Allah kemasyhuran, semoga dengan kemasyhurannya ini adalah bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kan, tapi ingat, awas, hati-hati, kata para solihin, kemin masyhurin berkatil mastur. Harus kita punya keyakinan semacam itu. Orang masyhur itu yang tenar, ustadz yang terkenal dan masyhur itu, ketahuilah itu berkatnya yang tersembunyi, yang menangis di pojok musola hanya mendoakan agar dakwah ini tersebar. Tapi Allah tidak mengangkat orang tersebut, tapi mengangkat orang lain yang masyhur untuk menyampaikan dakwah. Tapi ingat, tidak perlu sombong. Tidak perlu sombong, sombong akan rendah. Sombong akan rendah. Maka ayo siapapun Anda yang punya kemasyhuran, ini khususnya yang punya kemasyhuran, baik ini kalangan ustadz, artis, atau apapun, ini paling berat untuk tawadhu. Paling berat untuk tawadhu. Untuk bersimpuh di depan seorang ustadz untuk belajar susah. Karena ada kesombongan orang kaya, pejabat. Ini sebab-sebab kesombongan. Akan tapi semoga ini yang saat ini bergabung dari Hijrah Fest dan yang lainnya,
Semoga semua adalah ahli tawadhu semuanya, yang tidak akan terpesona dengan gebiar. Gebiar Allah berikan sebagai sarana untuk kemuliaan, bukan mencari gebiar. Ketenaran Allah berikan bukan dikejar. Akan tapi di saat sudah terlanjur harus terkenal, maka bagaimana dengan keterkenalannya ini digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini suruhan kami kepada semuanya, khususnya saudara-saudari kami yang di Hijrah Fest. Mungkin ada di antara yang bergabung Hijrah Fest adalah orang yang sudah punya kemasyhuran. Kalau disebut namanya semuanya bergerak menyambutnya karena sudah tahu. Tinggal dengan ketenaran ini ayo kita gunakan untuk Allah, dan ini menjadi figur kemuliaan juga. Orang masyhur seperti itu ternyata dia punya sifat tawadhu. Dia mau belajar, dia bergabung dengan program kemuliaan indah luar biasa. Ialah di samping masyhur di dunia, dia akan masyhur di akhirat nanti. Maka ini mari kita semua berbenah. Tolong ayo tengok diri sendiri, gak usah nengok orang lain. Yang ustadz nengok dirinya yang ustadz, yang pengusaha nengok dirinya yang pengusaha, yang artis nengok dirinya yang artis, yang nggak usah nengok orang lain. Kita semua perlu berbenah. Kalau memang Allah memberikan kepada kita kelebihan, itu semua dari Allah. Dari Allah. Dari Allah, Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Semoga siapapun telah bergabung di sini adalah orang yang diberi ketawaduan, mulia di dunia, mulia di akhirat. Ini insya Allah yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan diskusi. Ini untuk teman-teman Hijrah Fest. Itu nasihat untuk siapa? Untuk diri saya sendiri dan untuk para santri ini, karena calon ulama. Jangan sampai jangan sampai nanti ulama hanya sombong dengan ilmunya, tidak. Adapun yang lainnya adalah kami anggap numpang dengar saja. Tujuan kami adalah untuk diri kami sendiri dan juga untuk anak-anak santri semuanya, ya. Karena bahayanya kesombongan itu luar biasa. Itu adalah sifatnya iblis. Tidak akan bahagia, tidak akan selamat orang yang hidup dengan kesombongannya. Mau sombong itu aneh kita ini. Bahan kita itu dari mana? Orang jijik dengan bahan kita. Di perut kita adalah sesuatu yang tidak baik. Setiap pagi kita buang sesuatu yang menjijikkan. Mau apa mau sombong? 3 hari tidak mandi kalah dengan kucing. Kucing masih ada yang menyentuh. Mungkin kita sudah baunya nggak karu-karuan. Apalagi mulut kita tidak kita bersihkan, beberapa saat sudah berubah. Akan sombong kita. Akan sombong dengan apa kita? Malu kita seharusnya. Sementara yang memberi semua adalah Allah, 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 Allah. Kalau sudah tawadhu tidak ada hubungannya dengan kefakiran. Tawadhu tidak ada hubungannya dengan tersembunyinya seseorang. Tawadhu sifat di dalam hati. Mungkin orang yang sangat masyhur, Raja Daud, seorang raja, sangat tawadhu. Paling terkenal mulia baginda Nabi, paling tawadhu. Orang kaya bisa tawadhu. Urusan hati. Adapun kaya melarat itu jatah dari Allah. Tawadhu ini kita usahakan dan semua dari Allah, tapi kita mengusahakan bagaimana dengan sifat-sifat tawadhu, tidak sombong. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ketawadhuan, ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab.